Laporan Project Based Learning atau PBL dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Kesadaran Pajak sebagai Kunci Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi di Era Digital. Disusun oleh saya sendiri yaitu Rahmania Nur Fadilah dengan NIM 44241413 dari kelas 441F37. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Kampus Digital Kreatif Universitas Bina Sarana Informatika, disusun pada tahun 2024. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu berisi sistem self-assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak ini diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perpajakan ini disusun oleh Pranedata pada tahun 2014. Potensi pajak yang dapat dipertimbangkan itu diketik oleh Aryo Bimo dan Cahyonowati pada tahun 2012. Nah, oleh karena itu, pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan secara mengetahuinya nih, dan haknya ini di bidang perpajakannya siapa gitu. Selanjutnya itu pada Pratama pada tahun 2018 ini menambahkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan tentang konsep dasar perpajakan yang terdiri dari peraturan perpajakan dan pengetahuan keuangan yang perlu dipahami wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya itu ada pengetahuan perpajakan ini dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan ini artinya wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai justru mencari celah untuk menghindari kewajiban perpajakan tersebut gitu. Selanjutnya, oleh karena itu, pendidikan jumlah tenaga kerja produktif terkait dengan kesadaran pajak perlu diantisipasi mulai dari sekarang, yaitu pendidikan tentang kesadaran pajak yang dimulai dari bangku sekolah, sehingga potensi pajak ke depan itu dapat lebih baik sejalan dengan jumlah tenaga kerja yang produktif setiap tahunnya. Nah, upaya peningkatan kesadaran membayar pajak dapat dilakukan melalui edukasi perpajakan. Edukasinya ini yang pertama itu paling ke generasi Z karena bagaimanapun memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di sekitarnya mengenai urgensi membayar pajak sehingga sadar terkait pentingnya pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak nih wajib pajak yang enggan membayar pajak. Kita berbagai faktornya nih kayak yang menyebabkan wajib pajak enggan membayarnya ini pertama tuh dari faktor perilaku yang mementingkan diri sendiri. Terus selanjutnya itu ada kurangnya sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Terus ada serta kurangnya edukasi terkait pajak tersebut gitu. Nah, tujuan makalah ini dibuat tuh ada pertama itu mengidentifikasi pentingnya kesadaran pajak. Yang kedua itu ada menganalisis dampak transformasi digital terhadap sistem perpajakan. Yang ketiga itu ada menyadarkan masyarakat akan kontribusi pajak. Yang keempat ada mengeksplorasi tantangan dan solusi. Dan yang terakhir itu ada mendorong sinergi antara pemerintah, perilaku usaha, dan masyarakat. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, pasti generasi muda terutama generasi milenial dan Z memiliki peran penting dalam pengembangan kepatuhan pajak di masa depan. Nah, tingginya penetrasi teknologi dan media sosial di kalangan generasi muda ini membawa peluang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pajak. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Yusuf pada tahun 2023, pendekatan pendidikan pajak sejak dini mampu mempertumbuhkan kesadaran pajak pada remaja dan mengarahkan mereka menjadi warga negara yang lebih patuh di kemudian harinya. Nah, dalam hal ini, pemanfaatan media sosial oleh generasi muda sebagai platform pembelajaran sangat potensial untuk memfasilitasi
peningkatan pengetahuan dan kesadaran perpajakan. Itu diketik oleh Aprilia pada tahun 2023. Selanjutnya itu ada kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban dan haknya serta pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Itu diketik oleh Amalia pada tahun 2024. Menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan disertai dengan pemulihan pajak dan kualitas layanan. Nah, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak apapun gitu. Selanjutnya itu ada metode. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan di kalangan generasi muda, khususnya nih untuk generasi Z dalam era digital. Nah, metode kualitatif ini dipilih tuh karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti serta menghasilkan wawasan yang lebih kaya tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan partisipasi terkait perpajakan tersebut. Nah, pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menyesuaikan proses penelitian secara konteks sosial dan budaya dari generasi muda Indonesia. Selanjutnya itu ada bab 2 yang berisi pembahasan atau isi. Nah, rendahnya kesadaran membayar pajak adalah karena dari masyarakat sendiri merasa pajak itu yang ditentukan itu terlalu tinggi. Selain itu dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga ketika ingin membayar pajak menjadi kesulitan gitu. Kemudian apa yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya nih, masyarakat sudah memenuhi kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu. Akan tetapi, pemerintah ini belum melaksanakannya tugas kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat. Itu ditulis oleh Meliza N. Ataullah dan Santoso pada tahun 2022. Selanjutnya itu mengingat generasi milenial lebih cenderung mengenal media online dibandingkan generasi sebelumnya nih. Nah, kegiatan edukasi pajak juga dapat dilakukan secara virtual. Itu ditulis oleh Murad dan Santoso pada tahun 2023. Karena pajak sangat penting, perlu ada gerakan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak sehingga semua orang ini menyadarinya nih. Selanjutnya ini ada bab 3 yaitu hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan konten digital akan memberikan edukasi perpajakan kepada calon wajib pajak. Dalam hal ini tuh mahasiswa atau masyarakat patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Karena konten digital merupakan kemasan edukasi perpajakan yang efektif dan efisien dapat dijangkau dengan mudah oleh calon wajib pajak. Selanjutnya itu ada hasil penguji ini juga sejalan dengan teori perilaku terencana, di mana informasi edukasi menggunakan konten digital akan mampu menimbulkan perilaku patuh pajak kepada calon wajib pajak. Karena konten digital ini akan memberikan kemasan edukasi berupa video, audio, atau tulisan yang disediakan oleh DJP tentang pentingnya membayar pajak, yang merupakan tanggung jawab wajib setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya itu ada bab 4 yang berisi penutup. Pada saat yang sama, masyarakat dan pelaku usaha juga harus berperan aktif dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai kewajiban perpajakan ini. Hal ini mencakup membayar pajak tepat waktu, melaporkan pendapatan dengan jujur, serta mendukung kebijakan perpajakan yang berkeadilan. Nah, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat akan menciptakan budaya sadar pajak yang berkelanjutan. Terus juga dengan kesadaran pajak yang tinggi, Indonesia dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya akan memperkuat stabilitas ekonomi, tetapi juga
mendorong pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kontribusi pajak tersebut. Selanjutnya itu ada bab 5 yang berisi kesimpulan. Kesadaran pajak memiliki peran sentral dalam memasukkan keberlanjutan pembangunan ekonomi, khususnya di era digital yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam cara masyarakat dan bisnis beroperasi. Namun, era digital ini membawa tantangan baru dalam pengelolaan pajak, seperti munculnya model bisnis digital, terus e-commerce, dan pekerjaan yang berbasis platform yang seringkali tidak terdaftar dalam sistem pajak tradisional. Nah, terus juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Terus ditambah dengan kelemahan sistem administrasi pajak yang belum sepenuhnya ini terintegrasi dengan perkembangan teknologi menjadi hambatan utama. Selanjutnya itu ada saran. Sarannya ini dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia ini dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, inklusif, dan keberlanjutan di era digital. Nah, pajak ini bukan sekedar kewajiban, tetapi juga investasi bersama untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika saya ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam video tersebut, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.